Selamat siang pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dengan serangkaian informasi penting seputar Kaltara yang berhasil dihimpun tim redaksi kami dalam program Cakrawala Siang, edisi Selasa 25 Maret 2025. Bersama saya Taskia Elhak, inilah berita Cakrawala Siang selengkapnya. Diawali berita pertama seputar penjualan bahan pangan murah jelang Lebaran Idul Fitri yang digelar pemerintah Kota Tarakan di halaman Masjid Al-Ma'arif pada Kamis pagi. Wali Kota Tarakan, Khairul, secara resmi membuka gerakan pangan murah dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan pasokan jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada Kamis pagi di Masjid Al-Ma'arif, Tarakan. Gerakan pangan murah ini bertujuan membantu masyarakat lokal mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau jelang Lebaran. Selain wali kota, acara ini juga dihadiri Forkopimda Tarakan dan perwakilan Kepala Bank Indonesia, Kalimantan Utara, serta didukung Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, dan Bank Kaltintara. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, dibuktikan dengan ramainya warga yang mengantri sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Kegiatan ini merupakan bentuk intervensi pasar oleh pemerintah Kota Tarakan dalam rangka menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, terutama menjelang Idul Fitri. Lalu beberapa juga produk seperti minyak, gula ya, yang bergerak naik. Nah, oleh karena itu kita putuskan memang kalau begini biasanya kita harus ada intervensi pasar. Intervensi pasar itu oleh pemerintah melalui pasar murah. Jadi yang pasti yang dijual di sini pasti jauh lebih murah dibanding yang ada di luar. Tapi itu memang dalam rangka untuk stabilisasi saja. Mudah-mudahan dengan demikian harga-harga di pasar juga kita berharap bisa ikutlah ya, mengikuti, karena ini jangan sampai memanfaatkan kesempatan dalam momen menjelang hari-hari besar ini. Karena masyarakat kita kan sangat butuh ya. Dalam gerakan pangan murah ini, sejumlah produk dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan toko, pasar umum maupun tradisional. Seperti halnya beras 5 kg, dijual dengan harga Rp66.000, telur lokal Rp54.000 per piring, bawang merah Rp33.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, serta minyak goreng dijual dengan harga Rp17.000 per liternya. Di kesempatan ini, Wali Kota juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan menghindari panik buying, agar kestabilan harga tetap terjaga. Ia juga memastikan bahwa stok sejumlah bahan-bahan pokok akan aman hingga 6 bulan ke depan. Usai membuka acara, Wali Kota secara simbolis juga menyerahkan bantuan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan peninjauan ke beberapa tenan. Dengan digelarnya gerakan pangan murah ini, pemerintah berharap dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pokok menjelang hari-hari raya Idul Fitri. Tim Liputan Ekuator TV. Ya pemirsa, gerakan pangan murah atau GPM ini digelar pemerintah Kota Tarakan sebagai bentuk intervensi pasar guna menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, terutama jelang Lebaran Idul Fitri. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Provinsi Kalimantan Utara. Guna mengidentifikasi karakteristik lahan sawah yang ada di Kaltara, serta faktor yang mempengaruhi indeks pertanaman atau IP dan produktivitasnya, DPKP Kaltara menggelar seminar pendahuluan survei investigasi desain atau SID, optimasi lahan di Kaltara yang digelar pada Rabu pagi. Karena memang ada suatu masalah, kenapa tidak bisa Doktorandus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Borneo Tarakan menggelar kegiatan seminar pendahuluan survei investigasi desain atau SID optimasi lahan di Provinsi Kalimantan Utara pada Rabu pagi 19 Maret 2025 bertempat di ruang pertemuan Hotel Swiss Bell Kota Tarakan.
Tampak hadir dalam seminar kali ini, Senator DPD RI Dr. Doktorandus Martin Bila, MM, dan juga Kepala DPKP Kaltara, Irheri Rudiono, MC, Komandan Resor Militer Korem 0. 92 Maharaja Lila, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Komandan Distrik Militer, dan Kepala DPKP dari seluruh wilayah di Kalimantan Utara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam wawancaranya dengan tim liputan, Senator DPD RI Martin Bila menyampaikan tanggapannya soal masalah OPLA di Kaltara. Itu adalah dalam rangka mencapai kedaulatan pangan, swasembada beras di Kalimantan Utara. Dan tadi sepintas saya mendengarkan penjelasan daripada evaluasi ini. Memang ini sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan baik. Surveinya dari perguruan tinggi Borneo, saya juga beberapa tim sudah menjalani beberapa lokasi, sehingga data ini menjadi sebuah bahan untuk menganalisis sekaligus menyusun program kerja ke depan. Lebih jauh lagi, saat ditanya strategi yang dilakukan DPKP Kaltara terkait masalah survei investigasi lahan dan optimasi lahan, Heri menjelaskan. Jadi SID ini survei investigasi dan desain adalah rencana yang kita susun dalam rangka kita pekerjaan fisik OPLA di lapangan, yang nanti targetnya adalah peningkatan produksi maupun perluasan area tanah. Jadi kita menginventarisir masukan-masukan dari teman-teman, baik dari Dinas Pertanian, dari stakeholder lain, dari Mendim, dari Kasiternya, dari Pasiter, bahwa apa-apa pekerjaan di lapangan yang memang dikehendaki, yang memang biayanya mencukupi. Heri juga berharap dengan dukungan TNI Polri, optimalisasi lahan dapat mencapai target 15.000 hektar. Tahap pertama akan mencakup pembukaan lahan seluas 10.000 hektar. Sementara untuk area yang telah melalui tahap SID, Survey Investigation Design, mencapai 4.828 hektar, dan luas lahan yang telah diseminasi saat ini ditargetkan mencapai 5.530 hektar. Selain itu, dalam seminar ini juga disampaikan pemaparan dari Ketua Tim SID, Adi Sutrisno, tentang perkembangan luasan SID optimasi lahan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Tidung, Malinau, dan Nunukan. Tim Liputan, Ekuator TV. Dengan adanya program ini diharapkan optimasi lahan di Kaltara dapat segera mencapai target yang diinginkan. Ya pemirsa, masih seputar informasi seminar pendahuluan SID yang digelar DPKP Kaltara di Kota Tarakan. Seminar pendahuluan Survei Investigasi Desain atau SID, optimasi lahan yang digelar DPKP Kaltara tak hanya dihadiri oleh Kepala DPKP dan para petani sekaltara, namun juga dihadiri oleh jajaran TNI Polri yang memberikan dukungan penuh terhadap program DPKP ini guna tercapainya target OPLA di Kaltara. Masih dalam kegiatan seminar pendahuluan Survei Investigasi Desain (SID), optimasi lahan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan pada Rabu pagi 19 Maret 2025 di Swiss Bell Kota Tarakan, DPKP Kaltara menggelar sesi diskusi. Beragam usulan diajukan oleh para petani di Kaltara, namun dikarenakan keterbatasan anggaran yang menjadi kendala dalam merealisasikan semua permintaan tersebut, DPKP Kaltara akan memprioritaskan usulan yang sangat penting, di antaranya seperti pembangunan jalur irigasi perairan. DPKP Kaltara juga menyampaikan luas lahan
yang telah melalui tahap SID di pusat adalah sebesar 4.101 hektar di Bulungan, 409 hektar di Malinau, 318 hektar di Nunukan, dan 5.430 hektar di Tarakan. Komandan Kodim 090 3 Kabupaten Bulungan, Kolonel INF Prasetyo Ari Wibowo, saat dimintai pendapatnya menyatakan dukungannya terhadap apa yang dilakukan oleh DPKP Kaltara ini, yang menurutnya sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo. Jadi kami dari Kodim dalam seminar untuk penyusunan awal SID-nya Nunukan, Malino, KTT dan segala macamnya, karena Bulungannya sudah melewati tahapan ini sebenarnya kan. Jadi kami sedikit banyaknya sudah mulai memahami di lapangan apa yang menjadi dinamika dalam penyusunan SID. Karena SID inilah sebagai acuan awal kita nanti bekerja di lapangan untuk melaksanakan optimalisasi lahan. Nah, sehingga nanti sinkron antara SID yang disusun oleh tim dari OPT, kemudian kita diserahkan ke Dinas Pertanian, kemudian kita sebagai pelaksana di lapangan pun nanti bisa sinkron, sehingga tidak terlalu banyak revisi atau perubahan-perubahan di lapangan kaitan dengan SID. Dengan adanya seminar ini, diharapkan optimasi lahan di Provinsi Kalimantan Utara dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan serta kondisi lokal guna meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Kalimantan Utara. Tim Liputan Ekuator TV. Ya pemirsa, dengan dukungan penuh dari TNI Polri ini, diharapkan optimasi lahan atau OPLA ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian Kaltara. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam upaya menjamin ketersediaan bantuan peralatan dan benih pertanian sebagai wujud dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Utara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kaltara melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Terkait dengan pelaporan yang Dalam upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan di Kalimantan Utara, Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Heri Rudiono, melakukan roadshow ke berbagai Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Pada kunjungan DPKP Kaltara kali ini bertujuan untuk memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Kaltara, khususnya dalam hal penyediaan peralatan-peralatan pertanian. Tak hanya soal peralatan pertanian, persoalan dukungan ketersediaan benih juga tak kalah penting. Pada pertemuan dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, DPKP Kaltara juga telah mengajukan usul bantuan benih padi, baik OPLA maupun reguler. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan benih lokal yang telah diverifikasi dan siap untuk didistribusikan. Untuk sektor jagung, DPKP Kaltara sendiri juga telah berkoordinasi dengan direktorat terkait memastikan bahwa benih jagung sudah siap untuk di-dropping ke wilayah-wilayah di Kaltara. Penyediaan benih juga telah dikonfirmasi sehingga distribusi dapat segera berjalan. Selain itu, guna mendukung optimalisasi lahan atau OPLA, Heri Rudiono selaku Kepala DPKP Kaltara beserta jajarannya juga menyempatkan berkunjung ke Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr. Fauzia T. Latja, SPMSI. Dari hasil pertemuan kali ini, Kaltara dapat dipastikan akan mendapat tambahan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsinta dari program Brigade Pangan yang merupakan program Kementerian Pertanian RI untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan swasembada pangan. Jadi beberapa waktu lalu saya roadshow ya, artinya beberapa dirjen, beberapa direktorat kami kunjungi. Pokoknya kami kalau sudah di Jakarta, waktu betul-betul saya manfaatkan. Jadi yang pertama, untuk yang di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait dengan benih,
padi untuk mendukung oplah maupun reguler. Kan kita sudah mengajukan untuk usulan ke BCN-nya, kemudian termasuk untuk memberdayakan benih lokal yang ada di sini disertifikasi. Kemarin sudah di-start. Selain sektor pertanian, di sektor perkebunan sendiri, kita juga memantau harga tandan buah segar atau TBS. Sawit juga terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan pertanian dan perkebunan di Kaltara semakin berkembang, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya, pemirsa, pasca kunjungan ini diharapkan Kaltara mendapat tambahan bantuan peralatan dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas demi terwujudnya swasembada pangan di Kaltara. Selanjutnya kita beralih ke rapat koordinasi tentang luas tambah tanam atau LTT yang digelar oleh Kementerian Pertanian RI. Dalam rangka penyusunan strategi menghadapi tantangan karakteristik lahan di Kaltara, Pusat Pelatihan Pertanian atau BPP SDMP menggelar rapat koordinasi program luas tambah tanam atau LTT integrasi Kalimantan Utara di Swiss Bell Hotel Tarakan pada Rabu pagi. Dengan disusunnya strategi ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di lapangan guna tercapainya target penambahan luas tanam di wilayah Kalimantan Utara. Kepada kami, Pak, agar kami menyajikan juga bisa utuh. Karena apabila tidak lengkap. Menghadapi tantangan geografis yang unik di Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Pertanian, Kementan RI, melalui Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP menggelar rapat koordinasi program luas tambah tanam LTT integrasi Kalimantan Utara. Rakor yang berlangsung pada 19 hingga 21 Maret 2025 di Swiss Bell Hotel Tarakan ini bertujuan untuk menyusun strategi guna mencapai target penambahan luas tanam di wilayah Kaltara. Ibu bisa dijelaskan apa kendala utama yang dihadapi di dalam LLT hari ini tadi? Kendala-kendalanya yang muncul. Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Kementerian Pertanian di Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP sebagai PJ Provinsi untuk oplah, kemudian LTT itu melakukan rakor karena kita melihat dinamika di lapangan terkait dengan SID, persiapan konstruksi, kemudian bagaimana nanti kita pembentukan BP dan juga mekanisme pelaporan untuk LTT ini kita diskusikan bersama-sama dengan seluruh kepala dinas provinsi, kabupaten maupun dandim yang ada di sini. Kendalanya kami melihat di lapangan adalah pertama terkait dengan memang lahan yang penuh tantangan di sini ya. Kondisi geografis di Kaltara itu luar biasa, di mana banyak sekali daerah aliran sungai, kemudian lahan-lahan yang sebetulnya itu bukan lahan oplah tapi cetak sawah yang kemudian masuk. Nah, ini yang sedang kita rapikan, kita tata. Kemudian yang kedua, SID yang sudah dilakukan sebelumnya ternyata masih harus kita verifikasi ulang, sehingga kita memang perlu kehati-hatian dalam melakukan SID agar kemudian pada saat pelaksanaan konstruksi itu tidak ada masalah, konstruksi bisa berjalan dengan smooth, kemudian persiapan masa tanam kedua yang kita jadwalkan di bulan Mei itu juga bisa kita capai. Lebih jauh lagi, proses survei investigasi desain SID saat ini juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Nomor 109 Tahun 2025, Kementan menargetkan penambahan luas tanam reguler di Kaltara sebesar 18.010,11 hektar. Melihat perkembangan dari tahun 2023 hingga Maret 2025, Kementan optimis Kaltara akan bisa mencapai target tersebut. Tampak hadir juga pada rakor kali ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kaltara Heri Rudiono. Melalui rakor ini, Kementan RI bersama jajaran pemerintah daerah serta DPKP Kaltara dan tim teknis lainnya terus menyusun strategi agar tantangan di lapangan dapat diatasi dan target LTT di Kalimantan Utara bisa terrealisasi sesuai rencana. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir, yakni datang dari petani milenial kita yang ada di Kelurahan Juwata Permai Tarakan.
Menjadi seorang petani di Kaltara mungkin bisa jadi profesi menarik bagi Anda kaum milenial. Karena ternyata profesi yang satu ini bisa menjamin masa depan. Berikut liputan khusus kami untuk Anda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tren pekerjaan kantoran, sekelompok petani di Tarakan tetap setia mengolah tanah demi ketahanan pangan. Tak hanya petani senior, generasi milenial pun mulai melihat sektor pertanian sebagai peluang yang menjanjikan. Sri Darmawan, Ketua Kelompok Tani Flora Fauna Mandiri Juwata Permai, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Kalau bantuan yang sudah kami terima banyak Bu, dari beberapa bidang itu seperti untuk peningkatan sumber daya, kita ada pelatihan juga untuk dari dinas baik dari provinsi maupun dinas kota. Untuk peralatan alsintan kita juga ada seperti kultivator, kemudian mesin-mesin penunjang untuk kegiatan pertanian kami. Kemudian bibit kita juga ada, cuman itu tidak terus-menerus karena kita adalah petani yang harus kita terapkan. Kami dibantu atau tidak dibantu, kami tetap menjadi petani. Kalau dibantu, alhamdulillah kami bersyukur supaya menambah semangat kami. Sementara itu, Bahangsius Novis juga berbagi kisah soal alasannya tertarik menjadi petani. Kalau untuk jagung ini sangat gampang sekali kita menanam ya. Karena dia untuk butuh waktu cuma 60 hari atau 2 bulan. Karena kalau menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, kalau jagung itu kan nggak terlalu banyak ini, butuh pupuk gitu. Jadi kalau kita simpel lah pokoknya. Gitu. Ya. Kira-kira dapat pendapatannya berapa sekali panen gitu? Ya, kalau ini tergantung ya Bu ya. Kalau untuk jagung sendiri, kalau memang dia tanahnya bagus, pupuknya juga bagus, kalau itu bisa sampai, kalau untuk sekitaran kebun ini kalau bisa sampai 10 karung. Kalau bagus, kalau cuman untuk pupuknya juga kurang, tanahnya juga kurang bagus ya standar seperti ini, kadang 4 karung, 5 karung. Jagung menurutnya menjadi salah satu tanaman yang cukup mudah dibudidayakan dan tidak membutuhkan banyak pupuk. Dengan masa panen hanya sekitar 2 bulan, ia menganggapnya sebagai komoditas yang efisien. Tim Liputan, Ekuator TV. Sektor pertanian di Kalimantan Utara saat ini dinilai cukup punya peluang yang menjanjikan, khususnya bagi kaum milenial, karena sektor pertanian ini dinilai mampu menjamin memberikan. Sektor pertanian di Kalimantan Utara saat ini dinilai cukup punya peluang yang menjanjikan, khususnya bagi kaum milenial, karena sektor pertanian ini dinilai mampu memberikan jaminan masa depan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Cakrawala Siang edisi hari ini. Saya Taskia Elhak beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV. Ekuator TV, embracing digital technology. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam.